Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita awali kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya mungkin ketua kelas dapat memimpin doa pada hari ini. Mungkin ketua kelasnya Mas Tosa bisa pimpin kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih untuk Mas Tosa ya. Tadi mati ya, kira-kira ini Mas dan ini ya, wajah-wajahnya kenapa masih kurang bahagia seperti itu ya. Harusnya kalian harus bahagia ya, karena hari ini ya kalian kalau nggak bahagia seperti ini, kalian harus ingat dengan cita-cita kalian terlebih dahulu ya. Jadi kalau kalian masih belum bahagia, silahkan ingat cita-cita kalian. Pasti 1-2 menit direnungkan itu akan mengembalikan semangat kita ya. Baik ya, untuk lebih menambah semangat kita ya, coba nanti semuanya ikuti Pak Guru ya, saya ya. Nah, nanti kalau saya bilang apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, 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 aku bahagia. Bisa ya? Bisa. Bisa, coba kita pelan-pelan dulu. Ini posisinya supaya semangat ya semua ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Aku bahagia. Baik, semoga bahagia ya, Mas Mbak. Lagi. Baik, saya ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Aku bahagia. Itu ya. Ya. Silakan ya, harus dijaga itu semangatnya ya. Pokoknya kalau pas sedang tidak bahagia, silakan ingat mimpinya ya. Tapi mimpinya juga harus dengan aksi ya, karena mimpi tanpa aksi itu ya halusinasi ya Mas Mbak ya. Silakan diingat-ingat kalau pas sedang tidak bahagia. Baik ya. Kemudian saya presensi dulu ini ya. Kira-kira sudah siap semua atau belum? Coba saya presensi. Yuni Alvina, adakah? Hadir. Mbak Yuni? Hadir. Mbak Yuni Permatasari? Hadir. Mbak Ilma Handayani? Hadir, Pak. Hadir juga ada ya. Saya juga mengamati nih ya. Alhamdulillah sudah bahagia tadi gara-gara yel-yel ya. Mbak Ika? Ada, Pak. Ya. Mbak Hindun? Hadir, Pak. Mbak Nisa? Hadir, Pak. Mas Yuli? Hadir, Bapak. Mas Tosa? Ya, tadi juga mungkin ya. Mbak Ira? Mbak Ira? Ada juga ya. Terus terakhir, Mas Muhammad Tony? Hadir, Pak. Baik ya. Terima kasih ya, tadi sudah kita awali ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ya, tentu kita mengingat terlebih dahulu nih ya, kira-kira pembelajaran sebelumnya itu apa ya. Kemarin kita itu sudah mempelajari tentang unsur pembacaan puisi ya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari bagaimana cara pembacaan puisi itu lewat teks. Jadi saya memberikan teks kepada kalian semua, kemudian kalian semua itu menganalisis cara pembacaannya. Nah, kalau kemarin itu menganalisis, nah sekarang itu kita akan belajar bagaimana cara membaca puisi seperti itu ya. Nanti dari kita semua juga ada beberapa praktik untuk membaca puisi ya.
Begitu. Kemudian ya, sebelum nanti saya menampilkan PPT ya, di sini nanti sekaligus untuk menyampaikan apa saja sih yang akan kita capai untuk pembelajaran materi membaca puisi pada hari ini. Sebentar ya, saya tampilkan terlebih dahulu. Terlihatkah? Terlihat, Ya, Pak. terlihat. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari membaca puisi. Nah, ini ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ya, kira-kira kalian tahu nggak sih, tahu atau tidak ini ya tokoh-tokoh pembaca puisi yang hebat ya. Ini di gambar-gambar ini. Ada yang tahu atau tidak? Tahu, Pak. Pak, coba kita urutkan dulu. Dari yang satu yang di atas itu, sebelah kiri atas. Yang pakai peci itu, Pak. Ya, yang pakai peci. Pak Taufik Ismail, Pak. Ismail, Pak. Ya, betul sekali. Luar biasa. Ternyata kalian itu memang mengikuti pembaca puisi hebat. Kalian tahu tentang itu. Nah, kemudian coba kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya siapa itu yang W.S. Rendra, Pak Pak. Rendra, Pak. Ya, Rendra. betul, W.S. Rendra. Tepat sekali. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Siapa? Sapardi. Pak Sapardi. Bapak Sapardi. Yang pakai topi itu ya, Pak. Sekali. Ya, yang pakai topi keren itu ya. Ya. Pak Guru juga sering pakai topi seperti itu karena suka juga ketika baca puisi seperti itu. Nah, kita lanjut ke A-nya. Siapa? Mbak Helvitiana Rosa, Pak. Iya, benar sekali Mbak Helvitiana Rosa. Ini puisinya terkenal religius ya, anak-anak ya. Nanti bisa seandainya nanti pas ada pemilihan sekolah, kalian juga bisa menggunakan referensi pembaca puisi ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kompetensi dasar ya. Jadi nanti kita itu akan mempelajari dari kompetensi dasar ini anak-anak ya. Menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dan bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Kalau di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mencoba menulis puisi dan hasilnya juga luar biasa. Nah, sekarang kita kemarin juga sudah mencoba untuk membedah sebuah naskah, bagaimana cara pembacaannya, hanya saja itu secara tulis ya, bukan langsung untuk berpraktik seperti itu. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mencoba praktik membaca puisi seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Ngapain sih baca puisi? Ada apa sih kenapa harus baca puisi? Ya, pasti itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, kita jelaskan dulu nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik mampu membacakan puisi. Kemudian yang kedua ya, peserta didik mampu menilai pembacaan puisi. Nah, nanti selain kalian itu membacakan puisi, ada juga dari kalian mencoba untuk menilai pembacaan puisi. Ya, kemarin juga saya sudah share ya untuk puisinya dan LKPD-nya di grup WA grup ya. Nanti juga diamati ketika kita akan praktik itu. Ya. Nah, terus kita balik lagi ya. Kira-kira manfaatnya apa sih membaca puisi itu? Untuk apa? Kira-kira ada yang tahu atau tidak nih? Ya, kalau ada yang tahu nanti saya kasih nilai plus ini ya. Saya, Pak. Kira-kira apa sih? Ya, silahkan Mas Yuli. Untuk memberikan apresiasi ya, Pak, kepada pencipta puisi itu, Pak. Untuk memberikan apresiasi. Ya, selain itu dampak pengiringnya apa lagi, Pak? Mas Yuli?
melatih kepekaan, Pak. Kepekaan kita Iya. dalam memahami bait-bait, baris-baris tiap kata pada puisi yang kita bacakan. Ya, betul, melatih kepekaan. Ya, jadi membaca puisi itu kita juga untuk memahami rasa di situ yang disampaikan lewat di dalamnya di situ. Ya. Dan selain itu juga ada lagi ya manfaatnya, yaitu melatih kepercayaan diri. Ya, jadi membaca puisi itu membutuhkan mental yang luar biasa, dan walaupun nanti ada yang belum berani, nanti dengan membaca puisi itu lebih percaya diri. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, itu siapa itu? Pak Norman ini, Orang Pak. tamu. Pak Norman, masa muda ya, Pak. Siapa? Norman ketika masih muda ya. Wah. Ya. Nanti coba dicari itu siapa ya kira-kira. Ini puisi-puisinya juga bagus ya. Nanti coba dicari, nanti setelah pembelajaran nanti kita bisa diskusi nih ya lebih banyak tentang karya-karya puisi di sini. Kita lanjutkan dulu. Pernahkah membaca puisi? Pernah. Nah, pernah lah ya. Pernah. Terus kesulitan yang dihadapi itu apa? Ekspres. Adakah kesulitannya? Gerakannya, Pak. Baik, Ekspresi. ekspresi. Terus Gerakannya, Pak. Gerakannya. baik ya. Kemarin juga sudah dibahas ya tentang itu. Nanti kita coba praktikkan di situ. Ya. Baik, kita langsung saja ya. Sebelumnya ya, sebelum nanti kita ke kegiatan inti ya. Nanti juga saya share puisi lagi ke WA group ya. Puisinya yaitu tentang rendahan dari karya Taufik Ismail ya. Nanti akan ya dari kalian semua ya seperti yang kita rencanakan di pertemuan sebelumnya ya, rencana kita yaitu untuk membagi atau berkelompok menjadi dua-dua ya. Nanti setiap kelompok itu menilai satu sama lain ya. Nanti kalau kemudian yang lainnya itu berarti menilai namanya tersebut itu ya. Sama atau tidak? Paham ya. Kalau tidak ingat nanti saya bacakan lagi untuk kelompoknya ya. Baik, saya bacakan dulu ya untuk kelompoknya. Nah, di sini ada Tosa ya, Mas Tosa dengan Yuni Alfina. Kemudian ada Mas Tony ya. Mas Tony dengan di sini Mas Tony dengan Yuni Permata ya. Kemudian ada Mbak Ilma dan Mbak Nisa. Kemudian ada Mbak Yuni dengan Mbak Hindun dan Mbak Ike dengan Mbak Ira. Ada yang ditanyakan barangkali saya ada kekeliruan di situ. Mas Yuli, Pak. Mas Tidak Yuli. ada ya? Ya, Mas Yuli ya. Mas Yuli lupa. Oh, berarti ini di sini ya. Tadi dulu kok Mbak Yuni disebutkan lagi ya, itu berarti Mas Yuli dengan Mbak Hindun. Maaf Mas ya. Bukan maksud apa ya. Bukan dilupakan Mas Yuli ya. Jadi Yuli. Baik ya. Baik, nanti kira-kira yang akan dinilai itu apa saja ya sebelum nanti kita ke inti ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nak? Enggak ini. Anak untuk kait pembacaannya. Belum, Pak. Belum ya. Baik ya, nanti kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti kita juga mencoba melihat sebuah video pembacaan lihat Taufik Ismail tersebut, dan nanti kita mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara pembacaannya. Seperti itu ya. Baik. Nah, sebentar. Saya izin untuk tampilkan. Nah, ini saya tampilkan seperti ini karena memang agak ini ya. Agak berat juga. Ya, lanjut dulu. Ini saya mengingatkan kepada kalian dulu. Ya, kemarin kita itu sudah belajar tentang ini ya, aspek yang dinilai. Ya, aspek yang dinilai itu ada apa saja? Di sini ada 5 ekspresi, gerak, ya, yang meliputi gestur dan mimik, kemudian volume,
artikulasi dan intonasi. Nah, ekspresi itu kaitannya sama apa sih? Ya, ekspresi itu ya nanti kaitan sama ekspresi kita ya yang biasa tadi itu di muka ya, wajah kita di situ. Kalau sedih kira-kira gimana ekspresinya? Gak mungkin ketika kita membaca puisi bahagia kita harus sedih. Ya, itu nggak bagus kalau seandainya ekspresi kita sedih ketika membaca puisi yang bahagia atau senang. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya di situ ada ya, gerak itu meliputi gestur, mimik. Ya, di situ juga nanti kaitannya sama gerakan-gerakan ya. Dan silahkan nanti dilatih juga ya, setiap bait atau bait nanti kita dilatih bersama. Kemudian yang ketiga itu ada volume ya, di sini kaitannya sama keras, bukan keras, tapi yang terpenting adalah terdengar. Ya, kalau sudah terdengar itu sudah bagus ya. Kemudian artikulasi ya tentang kejelasan juga ya. Jadi kita berbicara apa ya kan dengan jelas ya. Kalau ada orang baca puisi itu harus ucapkannya secara jelas juga. A, I, U, E, O ya, seperti itu ya. Itu supaya biar diucapkannya enak di situ. Kemudian intonasi penekanan di sini ya. Tentu kalau membaca puisi ketika kalian membaca puisi dengan keadaan yang sedih atau sakit nih misalnya ya tentu aku sakit, tentu enggak, orang sakit itu enggak ada yang enggak teriak-teriak, tapi ada juga yang secara intih ya, mungkin pembacaannya juga bisa merintih ya, dari intonasi itu penekanan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pembacaan puisi ya, ini hampir sama seperti yang lain. Boleh silakan ditanyakan, Mas Yuli barangkali ingin menanyakan kaitannya dengan aspek yang dinilai atau pembacaan puisi. Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Baik, ini sepertinya siap semua ya ketika Pak, untuk tanya, Pak. Ya, Mas Tosa, adakah yang ditanyakan mengenai pembacaan puisi ya, terutama aspek yang dinilai nanti? Atau yang lain boleh, tidak apa. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan lagi ke Wah, belum ya? Baik ya. Saya tadi nanti kelompoknya siapa, Pak? Nah, ini saya bacakan ya, makanya diperhatikan ya Mas Tosa. Siapa? Baik, Mas Tosa, kelompoknya itu dengan Mbak Yuni Alvina. Oh ya, iya. Mbak Nah, Yuni dengan Alvina ya, Pak. Baik. Ini kelompokan dengan yang cantik. Baik ya, kita langsung ke ini ya, kegiatan kita selanjutnya. Nah, nanti setelah ini saya akan menunjukkan ya video pembacaan dari pria Bapak Taufik Ismail ya. Nanti silahkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdah Mami dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau akan membacakan sebuah puisi hasil karangan dari Taufik Ismail yang berjudul Kerendahan Hati. Kerendahan Hati. Puisi oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput,
tapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan yang kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentulah ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mbak ya. Mungkin untuk memperjelas lagi ya, sebagai referensi, nanti coba saya satu kali lagi saya putar, ya, Bapak Guru putar, kemudian nanti diamati sebagai referensi pembacaan puisi tersebut ya. Coba saya putar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdah Mami dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau akan membacakan sebuah puisi hasil karangan dari Taufik Ismail yang berjudul Kerendahan Hati. Kerendahan Hati. Puisi oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan yang kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentulah ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pembacaan puisi yang Pak Guru ambil sebagai referensi untuk pembacaan kalian ya nanti ya. Nah, coba dari sini kira-kira cukup tidak kalau referensinya hanya dari video? Barangkali ada yang masih kurang? Masih ada yang kurang? Ya, cukup, Pak. Masih ada yang kurang atau tidak, Mas Mbak? Masih ada yang kurangkah? Kalau begitu ya saya tambahkan saja ya. Mungkin Pak Guru perlu membacakan puisinya ini ya. Biasanya ada yang rasan-rasan di belakang gitu ya. Loh, Iya, kok kita Pak. disuruh baca Boleh, tapi Pak. Pak Gurunya nggak baca puisi ya. Ini bisa Iya, ya, Pak. berarti nanti bisa sebagai referensi ya. Mas Mbak, setuju atau tidak, Mas Mbak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ada referensi Setuju, lain, Pak? Pak. Setuju ya? Suaranya Setuju, Pak. lebih Setuju, keras tapi, setuju. Pak. Baik.
Oh maaf tadi ini ya mute ya sepertinya. Bagaimana butuh referensi lagi untuk pembacaan puisi? Butuh, Betul, Pak. Pak. Tuh, Betul. Pak, Pak Guru baca. Baik, ya. Sudah Norman, Pak sertifikat, Norman. Pak. Tadi termute atau mic-nya jauh ya ini. Baik ya, saya bacakan terlebih dahulu untuk pembacaan puisi dari khusus ya Pak Guru untuk murid-murid terkeren. Sudah sampai. Kerendahan hati oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadi saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi, rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Terima kasih. Itu ya. Itu pembacaan dari saya ya, nanti Keren, bisa Pak Norman. dilakukan oleh kalian semua ya untuk pembacaannya ya. Kita langsung ke ini ya, apa namanya, kegiatan kita selanjutnya ya. Jadi nanti sebelum membaca puisi, kita juga harus tahu arti dari puisi tersebut. Ya. Kalau kita tidak tahu isi dari puisi tersebut, kita juga terkadang bingung mau membacakan seperti apa ya. Nanti silakan kalian ya bisa analisis ya puisi tersebut yang sudah saya kirim ke WA group ya. Di situ silahkan diisi ya, diisi tentang isinya ya, kaitannya sama ini unsur batin gitu ya. Biar ini kaitannya dengan perasaan ketika kita baca seperti itu ya. Berarti di unsur batin itu ya saya tampilkan lagi di sini ada tema, rasa, nada dan amanat ya. Tema itu apa? Tema ya yang melatar belakangi yang mendominasi atau yang paling banyak di dalam puisi tersebut ya. Kemudian rasa nanti kaitannya sama pembawaannya, rasanya mau apa? Sedih, bahagia, kecewa. Nah, itu nanti silahkan diamati. Kemudian yang terakhir adalah amanat ya. Amanat itu ada pesannya ya. Mari silakan terlebih dahulu kalian semua untuk menganalisis puisi yang sudah saya share di grup ya. Nanti saya beri waktu 7 menit cukup? Cukup ya? Cukup ya. Silahkan dicari dulu isi dari puisi tersebut kaitannya dengan unsur batin di sini. Nanti kemudian setelah mengamati ini, kalian bisa langsung berlatih pembacaan puisi. Nanti setelah itu saya ambil beberapa dari kalian untuk menampilkan puisinya di sini seperti itu. Ya, silakan untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk mengerjakan. Begitu. Nanti sembari kalau tidak ada kesulitan, maaf ya, nanti silakan langsung
pesan direct ke saya ya, kalau malu. Kalau enggak ya langsung di pesan offline. Ya, silahkan saya beri waktu 7 menit. Ya Pak. Jadi saya belajar membaca sama Alvina ya Pak. Ya, boleh. Ya. Ya, Nanti Pak. intinya teman-temannya Mas Tosa itu menilai di situ. Nanti juga ketika Mas Tosa maju, berarti bukan Mbak Alvina saja, yang lain pun kalau mendengarkan boleh komentar. Ya. Oh ya Pak. Ya, silakan. Ya. Iya, ini ada yang sudah direct ya. Udah ada yang direct. Pak Norman, bagaimana kalau setiap baris itu pembacaan puisinya harus ada gerakan? Oh ya, tidak. Ini yang pesan direct ke saya. Nggak harus ya. Jadi bisa dengan disesuaikan. Kalau terlalu banyak gerakan itu juga nanti tidak bagus juga. Ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan direct, nggak apa-apa. Ya, 3 menit lagi ya, Mas, Mbak. Nah, ini ada yang tanya lagi, Pak, apa volume itu harus keras-keras ya? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa volume itu disesuaikan, yang terpenting temannya itu dapat mendengarkan ya apa yang dibacakan oleh kalian, seperti itu ya.
Baik, ya. Saya rasa sudah selesai untuk waktu pengerjaannya. Nah, tadi juga sudah ada yang meminta untuk menyampaikan ya. Jadi kita presentasikan dulu kira-kira untuk isi dari puisi yang akan dibacakan itu seperti apa. Tadi sepertinya Mbak Hindun sudah semangat ya, direct saya di situ. Mbak Hindun, bisakah membaca temuannya? Ya, silakan. Ya, tentang tema, rasa. Tema karena puisi Rasa, nada, atau amanat. Berapa? Mau menyampaikan berapa, Mbak Hindun? 2 saja Pak, nanti gantian Oh, dengan Mas Yuli. Baik. Ya. Tema dari puisi yang saya baca yang dikirimkan Pak Nurman itu kan kerendahan hati. Menurut saya itu temanya itu tentang kerendahan hati seseorang, karena di dalam puisi itu menceritakan bahwa seseorang itu harus memiliki sifat yang rendah hati dan juga menjadi diri sendiri. Seperti yang ada pada baris itu mengajarkan untuk orang yang berguna dengan kerendahan hatinya. Kemudian untuk nadanya Pak, kalau puisi kerendahan hati ini nadanya itu seperti kita merenung, karena di situ kan juga berisi nasihat ya Pak ya. Terus kemudian di dalam puisi itu ada perumpamaan-perumpamaan. Misalnya saja seperti kata, kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggir jalan. Nah itu kan perumpamaan. Kalau memang kita tidak bisa menjadi seperti ini, harusnya seperti ini saja, semampu diri kita sendiri. Begitu Pak. Dilanjutkan sama Mas Yuli Pak nanti Pak. Siap, nanti ya coba kita aplikasikan ya atau kita praktikan ya. Bagus jawaban dari Mbak Hindun ya, Mbak Hindun ya, luar biasa. Adakah tambahan yang lain untuk unsur ini atau isinya itu unsur batin? Ada kaitannya sama amanat ya atau pesan? Mas Muhammad Tony barangkali? Ya, Ya. tentang apa Pak, amanat dari Ya, puisinya Pak Taufik Ismail tadi ya Pak? ya. Ya, kalau menurut saya amanat dari puisi tersebut itu memberikan kesan kepada pembaca untuk selalu menjadi orang yang rendah hati, Pak. Meskipun tidak dalam cakupan yang cakupan yang terlalu besar, maksudnya untuk berbuat baik secara skala besar itu paling tidak bisalah memberi manfaat meskipun itu kecil untuk lingkungannya, untuk orang sekitarnya, gitu, Pak. Dan selain itu juga bisa sebaiknya selalu memberikan manfaat baiklah untuk orang sekitar gitu ya. Karena selalu ada kesempatan bagi kita untuk bermanfaat di bidang yang lain yang mungkin bisa kita lakukan. Itu kalau menurut saya amanat dari puisi tersebut, Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Tony, bagus ya untuk analisisnya ya. Ya, Pak. Mungkin itu Ya, ada lagi tambahan ya, Mas Yuli silahkan. Ya, saya mau menambahkan Pak untuk yang amanatnya dari puisi kerendahan hati milik Pak Taufik Ismail ini ya Pak. Karena di dalam puisi itu mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri, menjadi yang terbaik. Walaupun kita tidak bisa menjadi orang-orang yang besar, tidak bisa menjadi orang-orang yang mungkin menurut orang lain itu sukses, tapi yang penting kita menjadi diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Itu, Pak. Ya, bagus sekali jawaban Mas Yuli ya, lengkap juga ya. Ya, baik ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, kita tadi sudah mengerti ya isinya yang sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Tony dan Mas Yuli, kemudian Mbak Hindun, kita langsung ke telaah cara berbicaranya. Ya, ini nanti untuk ini sebelum saya tampilkan pembacaan puisi dari kalian ya. Ini nanti untuk petunjuk penskorannya ya, ada 1 sampai 5 ini seperti yang ada
di grup WA ya. Nanti kalau kiranya penghayatannya bagus, explain-nya bagus di situ silakan, sangat bagus itu 4 ya. Kalau bagus saja berarti 3, kemudian kalau cukup ya di situ 2, kalau kurang ya berarti 1. Begitupun untuk yang lain ya Mas Mbak ya. Poin yang lain itu juga sama. Paham ya? Paham, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Paham, ya. Ya. Baik ya. Tadi juga sudah saya persilakan untuk melatih membaca puisi ya. Nanti silakan ya saya tunjuk ya untuk Mbak Ike, silakan membaca puisi dari karangan Bapak Taufik Ismail ya, judulnya Kerendahan Hati. Yang lain bisa menyimak ya, terutama juga yang menilai di situ ya. Yang menilai itu nanti laporannya juga dikirim ke saya juga ya, seperti itu. Ya, dipersilakan untuk Mbak Ike. Baik, Mbak. Kerendahan Hati oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadi saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadi tinggi, rendahnya nilai dirimu, jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Begitu, Pak. Baik. Ya, tepuk tangan. Bagus ya. Nyata luar biasa ya. Baik, di sini ada yang berani menilai untuk pembacaan puisi dari Mbak Ike. Ada atau tidak? Barangkali untuk secara umum saja dulu, tidak apa-apa. Ada atau tidak? Kalau belum, nanti kita lanjutkan dulu ke yang lain ya. Tadi udah penampilan yang perempuan ya, Mbak-mbak, sekarang Mas-mas kalau ada lagi. Ada yang mau mengomentari terlebih dahulu? Belum ya? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Ya, dari volume gimana Mbak Yuni Permata? Volumenya sudah sesuai dengan maknanya, artikulasinya jelas, ekspresinya mantap. Oh, bagus ya, sudah bisa mengomentari ya. Nanti yang lain juga bisa seperti itu ya. Lihat juga yang nanti jadi objeknya kalian semua yang baca puisi maupun yang menilai di situ. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah Mbak-mbak ya. Sekarang Mas ya. Mas Tosa, ada nggak ini Mas Tosa? Ya, siap ya, Mas Pak. Tosa ya. Ada, Ya, Pak. akan bacakan puisi dari Bapak Taufik Ismail. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kerendahan hati. Karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput. Tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan.
Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai diri. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. Pak ini. Wah, Tosa. sangat luar biasa. Anak Ya, Pimpres silah- puisi, Pak. Aku padamu Mas Tosa. Nanti silahkan Pak kalau Norman, sudah lulus ini ya, Mas. Nanti silakan ikut komunitas ya, komunitas sastra atau apa itu ya. Nanti buat melancarkan lagi atau memaksimalkan potensinya ini ya. Ya. Baik, Ada yang Pak. mau mengomentari untuk penampilan dari Mas Tosa? Saya Pak. Ada. Saya Ya, silakan. mau memberi komentar sama pembacaan puisinya Mas Tosa ini. Kalau dari volumenya sudah terdengar jelas Pak ini tadi Pak. Untuk artikulasinya juga. Kemudian untuk intonasinya ya Pak. Sudah sesuai Pak. Ada penekanan di beberapa kalimatnya tadi sudah ada. Kemudian ada naik turunnya juga Pak. Dan bagian artikulasinya juga sudah sangat jelas Pak. Cuma tadi ada beberapa artikulasi yang kurang jelas juga beberapa. Itu pun hanya sedikit. Kemudian untuk gerak dan gesturnya sudah bagus juga Pak. Bagus. Mungkin perlu dipertegas lagi dengan kata-kata tertentu Pak tadi itu. Dan penjewaannya sudah sangat bagus. Ya. Sampai terbawa suasananya ini tadi ya. Ya. Secara keseluruhan bagus Pak ini Pak. Mas, ya, saya juga setuju dengan pendapat Mas Yuli ya. Oh, baiklah ya. Itu tadi sudah pembacaan puisi ya. Karena kita melihat waktu yang terbatas ya. Nanti yang belum maju ya, silakan ya bisa mengirimkan video pembacaan puisi di grup WA, dikirim ke saya. Dan juga jangan lupa ya, untuk yang menilai juga tetap menilai di situ ya. Nanti saya komentari juga di grup WhatsApp. Seperti itu ya, Mas, Mbak. Ya, Pak. Ya. Nah, sampai sini ya, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Tadi sudah ada baca puisi, kemudian kita menyebutkan manfaat dari puisi, membaca puisi itu apa ya. Kira-kira coba kita refleksikan bersama ya. Kira-kira dengan pembacaan puisi ini kita itu apa yang kita dapatkan dari pembacaan puisi ini? Atau dari dampak pengiringnya, atau dampak selain membaca puisi itu sendiri. Ada tidak dari Mas Mbak, terutama yang maju tadi ya? Ada? Lebih apa? Kita lebih jadi berani. Tadi kan udah disampaikan ya. Lebih berani. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira? Percaya diri Pak untuk tampil. Berani tadi percaya diri untuk lebih tampil lebih percaya diri ya, seperti itu. Kemudian lebih kritis. Iya, benar sekali Mas Muhammad Tony sudah menjawab. Ya, walaupun sedikit-sedikit malu harus ditingkatkan kepercayaan dirinya ya Mas Muhammad Tony. Ya. Oke, Pak. Ya. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa nanti di pertemuan selanjutnya saya rencananya ingin membuat video pembacaan kalian ataupun tulisan yang sudah dibuat oleh kalian itu menjadi sebuah antologi ya Mas Mbak ya. Semoga ini juga bisa memotivasi
kalian semua. Dan jangan lupa ya, nanti untuk pembelajaran berikutnya yaitu kita sudah masuk ke bab eksplanasi ya. Silakan dipelajari atau dicari dulu browsing ya untuk teks eksplanasi itu apa. Begitu ya, ada pertanyaan atau tidak atau umpan balik sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Tidak ada ya sepertinya ya. Ya, silahkan untuk ketua kelas ya Mas Tosa untuk memimpin teman-teman ya. Ini saya stop share dulu. Ya. Duduk di tempat, siap. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Guru. Semangat, tetap bahagia. Coba kita sekali lagi ya sebelum menutup. Seperti tadi dulu ya, kita yel dulu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku bahagia. Yes, aku bahagia. Ya, sekali lagi coba ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Itu ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.